Halo teman-teman semua, hari ini aku mau info ke kalian semua ya kalau aku udah restock perawatan kulit aku. Yang biasanya aku pakai itu seminggu minimal 2 kali, yaitu yang terdiri dari body scrub. Dulunya aku pakai yang varian kopi. Nah, terus sekarang aku restock nih. Nah, sekarang aku mau coba yang varian pomegranate. Nah, setelah aku pakai body scrub ini, aku langsung bilas, mandi pakai sabun kesukaan aku, yaitu brightening shower scrub yang kalian semua udah familiar banget ya tentunya. Setelah itu perawatan kulit aku akan lengkap setelah aku menggunakan ini nih, fragrance brightening body lotion yang tentunya lembut banget. Nah, langsung aja kita pakai body scrubnya. Yang pertama ini body scrub pomegranate. Kalian bisa lihat teksturnya di sini. Memang sengaja ada kasar-kasarnya gitu karena berguna banget untuk mengangkat sel kulit matinya itu ya. Kemudian ini juga sangat efektif untuk mencerahkan kulit kita. Cara pakainya cukup tunggu 2-3 menit, lalu setelah itu baru dibilas. Nah teman-teman, aku udah selesai mandi pakai ini yang gunanya untuk menyegarkan, mencerahkan, dan tentunya menjaga elastisitas kulit kita. Ini nih yang terakhir yang aku tunggu-tunggu setiap hari, yang bikin kulit itu tenang, soft, dan lembut banget, yaitu karena kita harus menjaga kelembapan kulit kita. Membantu mencerahkan kulit juga biar kulit kita itu selalu kencang dan melindungi kita dari efek buruk ya. Setelah seharian kita di luar, ada efek buruk dari sinar UV, dan ini benar-benar untuk melindungi kulit kita agar selalu terawat. Nah teman-teman, jadi itulah serangkaian perawatan kulit aku setiap harinya, yang tentunya kalian juga ingin manfaatnya. Langsung aja cek Scarlet Whitening di Shopee, langsung aja check out hari ini juga, yang tentunya harganya murah banget, cuman 75.000, yang dimana harganya sangat terjangkau dibandingkan segudang manfaatnya. Teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini kita akan menjawab satu pertanyaan yang dimana-mana mungkin udah sering ditanyain gitu ya. Jadi semua narsisis itu selingkuh nggak ya gitu kan? Apakah semua narsisis selingkuh gitu kan? Nah, sebelum kita lanjut, yang pasti tidak semua yang selingkuh adalah narsisis gitu ya. Nah, mungkin kalian boleh diskusi atau komen di bawah menurut kalian gimana gitu kan. Soalnya sering banget ya kita dengar istilah selingkuh, dan juga di dalam sharing tema narsisistik itu lekat banget gitu ya. Aku juga diselingkuhin. Yang sharing kemarin di sesi private juga bilang diselingkuhin ya. Yang satunya punya istri juga, sampai yang istrinya itu nggak tahu ternyata suaminya udah nikah lagi, diselingkuhin, nggak tahu juga. Akhirnya ketahuan nikah diam-diam, dan istrinya yang udah dinikahin itu ternyata yang baru ini juga udah diselingkuhin lagi, ada yang lainnya lagi. Jadi kayak serial cheater gitu ya, mungkin kayak film banget, drama banget, tapi ya itu ada di kehidupan nyata seperti itu ya. Ya mungkin sekarang ini banyak narcissistic playground yang lebih dalam tanda kutip cenderung memudahkan orang untuk selingkuh ya, karena kan dunia Instagram, dunia sosmed, dunia Facebook, dating sites, bahkan banyak aplikasi kencan, aplikasi yang orang bisa gambling aja untuk ngedeketin orang dengan modus-modus tertentu. Banyak juga porn sites. Nah itu mendorong impulsivitas gitu ya. Cuman bottom line-nya adalah ketika orang bisa selingkuh, simpelnya gini, ketika kita selingkuh itu ada nggak sih kepikiran partner kita itu di pikiran kita saat kita selingkuh gitu ya. Nah kalau nggak ada, sebenarnya itu tanda dari apa ya, kurangnya empati gitu ya, sama kurangnya komitmen diri, atau yang sederhananya tanggung jawab gitu ya. Kemudian kita flashback gitu ya, mengingat ciri-ciri narsisis yang mungkin udah banyak banget yang butuh validasi, merasa berhak gitu ya kan, arogan, empatinya rendah, kemudian juga sangat
gampang terbawa dengan dunia, membutuhkan kebutuhan fisik dari seks, waktu, ujian, perhatian, dan juga grandiosity, merasa wah kalau bisa menaklukkan supply, memvalidasi, juga hubungan yang cenderung superficial, yang terus-terus mengejar unicorn yang nggak pernah puas karena ekspektasi yang tinggi, nggak pernah puas dengan supply yang udah dia dapat, dan memandang supply-nya itu kayak perkakas, dan juga mungkin didorong oleh asas manfaat gitu ya. Jadi mereka nggak bisa komitmen atau nggak bisa stay in love gitu ya. Jadi ketika mungkin selingkuh ya justru ada muncul rasionalisasi kayak ya mungkin pasangan aku, suami aku udah agak tua, terus ini ketemu cowok yang kebetulan tertarik sama aku kan nggak ngejar duluan, kemudian suami aku juga udah mulai nggak memberikan kewajibannya, jadi kayak banyak rasionalisasi yang membenarkan perilaku salahnya itu ya. Kemudian ada juga yang mungkin mengiyakan untuk selingkuh dari pasangan resminya karena akhirnya udah kebacut ya menjalani hubungan diam-diam, akhirnya ya udahlah daripada gua selingkuh mendingan gua nikahin aja kan sekalian. Ya mungkin ada yang pengen istrinya banyak tapi dilakukan dengan cara yang nggak benar gitu ya, karena itu semua berhubungan dengan kenikmatan ya yang awalnya memang kenikmatan sesaat gitu ya. Jadi cenderung bisa get in love tapi nggak stay in love gitu kan. Selingkuh itu di dalam kasus narsisistik banyak yang case-nya mengagetkan, kayak moralnya bisa dibilang rendah gitu ya. Selingkuhnya dengan tetangga, dengan temennya, istrinya, dengan iparnya, dengan bantunya, dengan supirnya, dengan teman sekantor, dengan murid didiknya. Kadang kita kalau dengar cerita kayak gitu pasti geleng-geleng kepala gitu ya. Jadi kalau narsis selingkuh, bottom line, gue sih nggak heran karena memang memiliki bagian dari disordernya yaitu serial cheater. Dan memang cenderung kalau misalkan supply udah kena trauma bond, mereka narsis ini akan minta maaf untuk apa? Minta surat izin gitu ya, bisa ngelakuin lagi gitu kan. Nah makanya menjadi serial cheater. Jadi kalau misalkan narsis selingkuh, pertanyaan utamanya apakah semua narsis selingkuh gitu kan. Narsis selingkuh itu melengkapi prediksi kalian, meyakinkan Anda, terutama kayak covert narsisis gitu ya, yang wih kelihatannya kalem, lembut, halus, baik, tapi ternyata serial cheater gitu kan. Nah kemudian menjawab pertanyaan yang di atas, jadi apakah semua narsis selingkuh nih? Setelah saya menjelaskan semua ini kan, jawabannya adalah tidak gitu ya. Jadi tidak semua narsis selingkuh. Tapi kalau misalkan pertanyaannya diubah menjadi probabilitas narsisis selingkuh gimana? Jawabannya cenderung sangat tinggi dibandingkan yang normal gitu ya. Tapi nggak semua narsisis selingkuh. Ya jadi tentunya walaupun udah ngejelasin ya tadi semua itu, tidak semua narsisis selingkuh karena ada juga narsisis kan banyak jenis. Nah narsis ini jenis-jenis yang lain kayak misalkan spiritual narsisis gitu kan, main fuel atau fuel utamanya itu belum tentu dari seks gitu ya. Jadi probabilitasnya tinggi, tapi ada jenis-jenis narsis lain yang mungkin memang fuel utamanya itu tidak melulu dari selingkuh gitu ya. Tapi kalau misalkan nih kalian udah merasa gitu kan match 90%, terus ditambah paket komplit ya, paket komplit plus selingkuh, terus udah narsistik banget, terus ditambah bonus ekstra komplit yaitu bonus pakai abusive secara fisik gitu ya. Nah terus gimana dong kalau misalkan kayak gitu? Nomor satu, fix banget jadikan itu power atau alasan yang kuat untuk kalian mengambil keputusan. Jadi kalau misalkan kita berada di dalam suatu hubungan yang abu-abu, pasangan ini nggak the best buat kita, tapi nggak the worst juga buat kita, kita akan stuck in the middle gitu kan. Tapi ketika kalian dapat paket komplit tadi, jadikan itu alasan yang kuat untuk kalian ambil keputusan. Jadi kalian bisa lepas dari zona abu-abu. Ya, ada orang yang bilang kalau gue diselingkuhin atau gue dipukul, kayaknya konfirmasi gue nggak bakal sanggup. Tapi
memang itu tergantung balik-balik lagi kapasitas gitu ya. Kemudian yang nomor 2, kayak kita ngomongin selingkuh tuh apa, berkhianat, infidelity itu kayak apa ya, persinahan gitu ya. Semua ini sebenarnya dasarnya itu bisa dibandingin dengan moral, empati, dan conscience. Conscience itu kemampuan kita untuk membedakan mana yang benar mana yang enggak. Dimana di sini tuh butuh peranan EQ gitu ya, emotional intelligence. Nah, memang narsisis itu lemah dalam perihal ini gitu ya. Jadi kalau kalian udah tahu ini, yang nomor 3, kalau udah tahu lemah dalam hal EQ, apakah ini terus jadi alasan untuk Anda untuk memaklumi? Ya maklumlah, kan dia EQ-nya lemah jadi dia selingkuh. Ya maklumlah karena dia personality disorder terus dia selingkuh, terus kita memaklumi? Ya tentu saja tidak. Karena dalam menjalin hubungan yang sehat dibutuhkan take and give gitu ya. Jadi kalau misalkan memang kalian udah tahu match 90% plus paket-paket komplit tadi, semoga edukasi tentang narsisistik ini atau bagi siapapun yang membutuhkan bisa membantu kalian untuk mengambil keputusan gitu ya. Jadi hati-hati juga kalau misalkan kalian bisa merasionalisasi atau bahkan membela perilaku-perilaku abusif itu dan terus-terusan memaafkan, hati-hati akan menjadi senjata untuk mereka dalam tanda kutip surat izin dan membenarkan diri untuk terus melakukan itu. Jadi hati-hati dalam memposisikan diri kita diperlakukan seperti itu tuh kayak gimana gitu. Jadi kita harus juga memperhatikan ya kebutuhan kita, self love kita, kesehatan mental kita gitu ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan secara singkat, nggak semua orang selingkuh adalah narsisis dan tidak semua narsisis pasti selingkuh. Ya, probabilitasnya memang tinggi, tapi tidak bisa dikatakan semua. Teman-teman, untuk kalian yang udah sampai di video ini, jangan lupa mampir ke sini. Dan bagi siapapun yang membutuhkan informasi ini, jangan lupa kalian like, comment, share, subscribe. Aku appreciate banget dan thank you banget. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.